Ya, teman-teman, kita mulai dari Bro Lo Songmeng ya, menyimak terima kasih. Sama-sama Bro ya. Terus dari HS 1307 Bro HS ya. Terima kasih, boleh tolong bahas KSIX. Baik, nanti kita bahas KSIX ya. Terus untuk Bro Lundi Bina Pratama 250, maksud dan impact gimana? BCIC kan nanti kita bahas teman-teman maksudnya bagaimana. Terus dari Surya Motor ya, Surya Motor menanyakan cara setting analisa chat bitnya. Terus ini juga sama, nanyain analisa bagaimana cara analisanya dan harganya bagaimana. Terus ini juga sama ya, Bro, pengen tahu caranya. Langsung aja teman-teman ya. Teman-teman masuk aja ke sini teman-teman nih. Teman-teman masuk aja ke playlist yang pengen settingan ya. Masuk ke playlist, cari cara teman-teman. Cara di sini ada cara nih. Cara ada di sini. Nah, semua settingan indikator sudah saya eh, videoin di sini teman-teman. Setting badar, terus target target kenaikan, target penurunan, terus apa lagi ya? Take profit, cara setting MA di handphone sama di web, teman-teman semua sudah saya tip-tip juga untuk investor yang pemula, teman-teman ya. Terus bagaimana cara ngebeli saham ada di sini, teman-teman. Silakan teman-teman buka aja di sini, nanti teman-teman akan memahami. Pasti cepat, teman-teman ya. Pasti cepat dan sangat mudah sekali. Terus kepada teman-teman yang menanyakan CTRA sudah dibahas di bagian keempat, teman-teman ya. Di sini teman-teman CTRA ya. Nah, CTRA sudah dibahas ke bagian keempat. Jadi silakan teman-teman dari mulai bagian satu di sini nih. Satu, 2 kalau harga wajar mungkin yang penting LK kuartal 1 2025 cenderung masih aktif teman-teman ya. Terus untuk teman-teman yang belum dibahas sebelum dikomentarin, lebih baik teman-teman lihat-lihat dulu ya dari nomor 1 sampai nomor 7, teman-teman terakhir nomor 7 ya. Ya, mungkin teman-teman bisa dilihat dulu ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja ya. Ini, jika pengawalan sudah selesai dengan baik terlewati apa yang akan terjadi pada emiten tersebut. Nah, itu sebenarnya teman-teman kalau pengawalan sudah selesai artinya bukan berhenti di situ ya. Artinya teman-teman silahkan melanjutkan kenaikannya ya. Karena saya membatasi di situ, karena waktu yang awal itu yang nyangkut mungkin area-area yang nyangkut sudah pada kejemput teman-teman ya. Maka nanti ikutin aja MA10 sama MA20-nya. Selagi MA10 sama MA20 masih di bawah candle, apalagi MA200-nya di bawah candle cenderung masih aman. Makanya saya bilang ketika Antam saya bilang berhenti kenaikannya, silahkan lanjutkan teman-teman karena di situ sudah mulai bagus teman-teman ya. Terus untuk WIPI juga sama teman saya berhenti pengawalan. Terus untuk PGO juga sama berhenti pengawalan. Kenapa sih? Lanjutkan aja berarti itu sudah lagi uptrend lagi bagus-bagusnya. Ya, lagi bagus-bagusnya dan udah stop sampai situ. Kenapa saya berhenti di situ? Karena dulu waktu ada yang ngebahas pertama kali itu, ada nyangkut di area itu. Mungkin teman-teman yang sudah nyangkut, mungkin sudah pada kejebur dan cuan teman-teman ya. Adapun teman-teman yang baru masuk ya silahkan aja gitu kan selagi masih MA10 di bawah kanal sama MA20 di bawah kanal artinya masih posisi aten. Apalagi barang loka dan pola cenderung masih akumulasi ataupun istilahnya memaaf harga ya ikutin aja gitu teman-teman ya. Saya tidak pernah kenapa saya membatasi karena harga sudah mulai tinggi dan teman-teman juga sudah mulai take profit. Terus yang kedua itu teman-teman yang nyangkut sudah pada kejemput, itu aja teman-teman alasannya. Kalau dia masih istilahnya masih ke atas, kalau yang punya di bawah lanjutin aja sampai dia putar balik teman-teman baru kita akan bahas lagi begitu teman-teman ya. Mungkin bisa menjawab ya kalau kelanjutannya makanya saya bilang bagaimana kelanjutannya silahkan aja ikutin MA-nya. Jadi teman-teman tinggal ngelanjutin aja gitu ya. Oke? Untuk sementara itu aja dulu teman-teman ya. Kenapa nggak dibahas lagi? Biasanya saya itu, satu yang teman-teman yang tadi sudah kejemput itu, yang kedua, sudah mulai bagus dan semua harga tinggi teman-teman ya, dan, target yang saya targetkan sudah dilewati dan teman-teman yang masih punya di bawah contohnya tinggal lanjutin aja, saya bilang kan lanjutin aja, ikutin aja MA-nya gitu kan. Saya cenderung menawarkan seperti itu biar teman-teman juga nanti ke depannya itu, oh ya saatnya take profit nanti di harga berapa, sesuaikan aja dengan keinginan teman-teman gitu kan. Oke teman-teman mungkin seperti itu aja ya. Dari siapa nih? Badar Badri ya? Hajwaran saya tidak membahas waran teman-teman ya. Saya tidak membahas waran ya.
terus ada Humiwaran juga nanti kita bahas teman-teman ya. Ya teman-teman, dari Mutawakil ya. Makasih ya Bro ya. Bro Longsomeng makasih ya selama ini selalu support ya, dari Bro Mustakbirin ya, mulai aktif kembali terima kasih Bro ya selama ini selalu, mengikutin ya. Nanti untuk, nanti untuk dari Bro Muslih Teknik ya 6686 untuk karya nanti kita bahas ya, karena teman-teman nyangkut di sini. Besok mungkin ya koreksi kalau saya cenderung begini teman-teman ya, mau naik mau, istilahnya mau naik mau enggak teman-teman ya, yang penting saya sudah tahu saya mau take profit di harga berapa dan mau average ataupun mau cut loss ataupun mau dibiarkan di harga berapa saya sudah mengetahuinya teman. Jadi saya selalu orang-orang yang santai teman-teman ya, menyikapi ketika koreksi pun di IHSG saya nggak jadi masalah, toh saya ngikutin dari bulan September sampai tanggal 8 April gitu kan, kita ngikutin terus bersama. Jadi untuk IHSG koreksi itu harus, makanya saya bilang kalau IHSG lagi nanjak, terus ada koreksi itu akan lebih bagus, lebih sehat teman-teman ya, ketimbang nanjak terus teman-teman. Kenapa kalau nanjak terus? Capek teman nanjak, kalau butuh istirahatnya. Ya kalaupun koreksi saya emang nggak jadi masalah teman, makanya saya bilang, kalau trading saya teman-teman karena saya swing cenderung santai gitu kan, walaupun naik istilahnya saya sudah menentukan akan take profit di harga berapa, meskipun turun saya punya perencanaan. Makanya selalu mengingatkan kepada teman-teman, mau dalam keadaan apapun tetap harus dikembalikan kepada hukum dasarnya gitu kan. Beli saham itu di bawah dan jual di atas teman-teman, itu cuma itu doang teman-teman. Kenapa kita selalu nyangkut? Karena kita tidak sabar. Tidak sabar cenderung mengikuti kata-kata orang. Tapi kalau teman-teman mengikuti sebagai hukum dasarnya beli saham itu di bawah, secara nurani harusnya begitu teman-teman ya. Tidak bakal, istilahnya tidak akan bakal nyangkut teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman yang istilahnya yang, swing gitu ya, lebih santai lagi, terus yang apa namanya, yang scalping ini yang suka teman-teman lupa sama peraturan kalau kita main scalping itu ya harus hari ini masuk, hari ini harus keluar. Tidak boleh diinapkan kalau yang namanya scalping, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja ya untuk pembahasannya, pembukaannya ya. Baik, kita langsung aja teman-teman, untuk membahas emiten teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkomentar, yang telah memberikan like, yang nge-share juga terima kasih, yang memberikan subscribe juga terima kasih. Tanpa ada teman-teman, video-video yang sebaiknya tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten adalah milik teman-teman sendiri ya. Terus yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah memberikan support yang juga terima kasih. Mudah-mudahan supaya teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman ya. Oke? Ya IHSG mau turun juga santai ya teman-teman. Yang penting tidak lepas daripada 6942 masih cenderung aman ya. Apalagi cuma turun ke 7052 teman-teman ya. Untuk koreksi-koreksi itu mungkin masih aman banget gitu kan. Dan target selanjutnya sudah MA200 sudah bagus teman-teman, sudah dilewatin, tinggal nunggu koreksi agak dalam dikit itu akan lebih keren lagi. Biar menguatkan aja teman-teman ya. Koreksi agak dalam terus ada koreksi agak dalam terus ada pantulan, nah itu lebih enak lagi. Karena mungkin lebih kuat lagi di situ teman-teman. Apalagi porennya ketika koreksi poren masuk, itu lebih keren lagi. Oke. Jadi CTRA tadi sudah dibahas ya di nomor 4. Sekarang Semil, teman-teman. Ini Semil juga dulu pernah selesai pengawalan teman-teman ya. Kalau nggak salah ya Semil ya. Sudah selesai pengawal dulu ya, dulu. Setelah itu WIPI yang sudah selesai. Iya, pengawalan sudah selesai karena turun lagi maka kita akan bahas lagi. Makanya contoh di sini nih. Pengawalan selesai, saya bilang ikutin aja MA10 sama MA20-nya selagi tidak jebol, lanjutkan. Nah, kan dari sini langsung lanjutkan aja teman-teman sampai harga tertinggi sampai putar balik sampai dead cross di sini. Udah take profit di situ teman-teman ya karena sudah dead cross kan di sini. Nah, sekarang Semia sudah mulai lagi, dia sudah mulai di atas MA teman-teman ya si Semia nih. Kita gedein dikit deh. Nah, udah mulai dilewatin ya, kita hapus ya. Nah, udah teman-teman sudah dihapus ya. Berarti sudah mulai uptrend teman-teman ya. Nah, apabila dia jatuh teman-teman ke level 252 karena masih ditahan di MA 200-nya masih posisi aman. Juga kalau sudah melebihi ini teman-teman di angka 246, nah hati-hati. Dan di sini ada target penurunan di angka 181 teman-teman, itu area penurunannya. Nah, sekarang lagi mulai bagus teman-teman, sudah mulai di MA 10-nya sudah mulai di atas di bawah candle ya.
tinggal menunggu penjemputan aja nih teman-teman ya dari MA20-nya. Target, yang terdekatnya untuk tanda kenaikan ada di 282, yaitu untuk menjemput gap-nya ya. Nah, kalau sudah mulai jebol teman-teman ada yang menanti juga di angka 330. Dengan catatan ini harus, dia itu bisa melewati angka 282 dulu ya, kalau mudah-mudahan sih bisa jebol ya, 282 bisa jebol, nanti bisa melanjutkan kenaikan. Ini kalau dia, bisa melewati target yang ke sini teman-teman nih, sampai sini aja nih, 380 tidak mentok, ternyata dia akan naik kembali. Tapi kalau untuk semil ini, posisi dia sudah, pernah menyentuh harga mentoknya ya, di angka 522. Nah, targetnya ke tengah-tengah aja, ke angka 329. 329 bisa dijemput dan bisa melebihi angka 364, bisa jadi dia bisa, kenaikannya itu bisa sama sini teman-teman, 450 lagi. Oke teman-teman untuk semil seperti itu ya. Nah, ini pengambilannya yang keren teman-teman ya, si Banda Oporen sudah mulai ngambil lagi ya, kemarin aja ngambil 51 juta, kalau digabungkan dari tanggal 8 Mei sudah mulai bagus ya. 8 Mei kita cek untuk Poren. BKCCZP akan masuk udah keren teman-teman ya. Artinya lagi diakumulasi. Smart Money kemarin sudah mulai masuk, sudah mulai bagus teman-teman ya. Karena lokal pun sudah mulai masuk kembali ya di sini nih. Sudah 3 hari bagus, ada pembuangan kecil dan terakhir dia ngambil. Artinya sudah mulai diakumulasi ya baik barang lokal ataupun foreign. Ya udah mulai bagus teman-teman ya. Ya makanya ini targetnya sudah 280 aja, jangan jauh-jauh dulu ke situ ya. Kalau bisa jebol situ bisa menutup gap. Ini gap teman-teman yang harus diselesaikan dengan baik ya. Oke, tetap perlu hati-hati ketika jebol yang saya targetkan di angka 244, hati-hati bisa jebol ke angka 184 ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya, semua ya. Smart money sudah mulai bagus, bandar lokal juga akumulasi, forex juga akumulasi. Secara syarat harusnya bisa di-up secara syarat. Ini juga sudah mulai harga murah di harga tengah, ke bawah artinya mulai harga murah, teman-teman ya. Nah, kalau sudah begini teman-teman, ini kan ada harga termurahnya di sini pernah dijemput. Nah, teman-teman, melakukan yang namanya nanti planning aja ya. Ketika teman masuk dan gagal, nah teman-teman bisa melakukan planning aja apakah teman mau cut loss atau mau average atau mau biarkan, teman-teman harus siap dengan itu gitu ya. Karena apa? Karena setiap, emiten itu karena kita tidak akan tahu teman-teman ya. Makanya saya bilang target kenaikan sudah ditentukan, penurunan pun sudah ditentukan biar teman-teman bisa melakukan planning. Ya biar memudahkan aja teman-teman ya. Nah, emang sudah mulai di bawah sana secara syarat harusnya bisa di-up. Tinggal tunggu sabarnya aja. ISAP kali ya? ISAP kali ini ya? ISAP apa? CSAP ada namanya? Baru CSAP bener ya? Oh ada CSAP ya? Saya sampai kan belum dibahas kan CSAP. Ini katanya sudah 1 tahun, udah 1 tahun belum diupdate. CSAP. Emang pernah diupdate teman-teman ini? Belum ah. Wis keren lagi turun, ini di sini 294 adalah area support-nya. Wah keren teman-teman nih. Wah ini kalau terjadi pantulan keren teman-teman ya. Kita cek ini bid dan operate dulu deh. Tipis apa tebal? Wah sedang sih teman-teman, segini mas sedang ya. Sedang kita cek CSAP untuk nah begini teman tungguin aja yang begini teman-teman nih. Nah sembari teman-teman nungguin, ini kan sudah mulai harga mentok nih ya. Udah murah banget teman-teman ya. Sudah murah banget ya. Ini 14, PE rasio rata-ratanya. Kita cek di sini PE rasionya berapa teman-teman ya. Murah enggak gitu kan. 11 berarti masih ada target 14 ke 11 berarti ada sekitar 3 kali lagi EPS teman-teman ya. Ya, EPS-nya berarti memang 23 teman-teman ya. Oke teman-teman, ini agak murah dikit lah teman-teman ya. Terus ini, net income-nya ada penurunan ya, revenue-nya 4 miliar ke 3 miliar ya. Lumayan juga penurunannya ya. Apalagi keuntungan ya teman-teman ya. Net net income-nya penurunan sampai 50 miliar teman-teman. Sini berapa nih? Net income-nya minus 92, revenue-nya minus 4% aja, gross profit-nya minus 1. DER-nya, wah hati-hati DER-nya teman-teman ya nih. Udah 1,4. Artinya apa? Ini sudah sama dengan dan lebih dikit equity. Nih ya. Total equity-nya 3,4 triliun kan. Nah, hutangnya 3,6 kan. Artinya lebih besar hutangnya daripada equity-nya. Hati-hati di PKPU kan.
Soalnya ini hutang jangka pendeknya nih. Kalau hutang jangka panjangnya yang 2,8 triliun masih aman, cuman kalau hutang jangka pendeknya yang ini yang bahaya ini teman-teman ya. ROE-nya coba lihat ROE-nya 3,90 kurang baik ya teman-teman untuk ROE-nya. Dia bagiin dividen tahun 2024. Jadi ini tunggu ini ya teman-teman ya. Tunggu pantulan aja untuk si CSAP ini tunggu pantulan aja, posisi lagi downtrend ya. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Nah, kita cek dulu tanda kenaikan ya di sini dulu teman-teman. Ini lagi murah banget cuman secara apa namanya, secara cuma hutangnya doang yang jelek teman-teman ya. Udah melebihi equity-nya 468. Ini kita cek di sini teman-teman ya. Bagian dividen tanggal berapa nih? Bulan apa ya? Tahun berapa? Tahun 2020 ya. Udah raih isu teman-teman tuh ya. Udah nambah muatan malahan naik dikit sih lumayan teman-teman ya. Nah, ini harganya di situ udah melebihi ya. Sini udah mentok teman-teman ya. Artinya sudah tidak ada tahanan lagi dong teman-teman ya. Kita cek ini. Ada di angka berapa ini? 90 teman-teman ya. Tahun berapa? Tahun 2011. Ya, tahun 2011 90 teman-teman ya. Pernah dibawa ke situ ya. Oke, teman sudah ketahuan ya, sudah raih isu juga. Nah, kalau begini bagaimana teman-teman jangan walaupun ini sudah turun dalam, teman-teman jangan melakukan pengambilan dulu ya. Pertama, secara LK kurang baik. Yang kedua, ini posisinya downtrend terus. Ya, ini tanda kenaikan 408. Saya kasih di situ aja. Kita cek di sini ada tanda kenaikan sementara enggak? Ada kenaikan sementara bisa ke level sini teman-teman ya. 302. Di mana lagi kita cek untuk tanda kenaikannya. Nah, di sini teman-teman satu nih. Ya. Oke, situ aja dulu ya. Ya, 468 sudah mulai bagus. Kita cek di atas sedikit, nggak ada. Aman, nah sini. Nah, udah sampai sini aja dulu teman-teman, di angka 5 ke 10 aja dulu ya. Ini harga murahnya berapa ini? Harga murahnya di angka 409. Oke, kita kasih catatan di sini teman-teman ya. Biar saya nanti tidak melihat lagi. Ini DR-nya 1 kali teman-teman ya. DR 1 kali. Artinya sudah mulai hutangnya kebesaran teman-teman ya. Kebesaran. Nah, ini pertama kali kita bahas, jadi kita apa namanya, kita kasih tanggal dulu di sini ya. Target kenaikan sementara bisa ke sini. Nah, teman-teman kalau ini nyangkut, teman-teman nyangkut ya. 1 tahun, 1 tahun belum diupdate. Begini teman-teman, ini adalah posisi lagi downtrend. Lagi downtrend dari tahun 2022 ya. Sempat di-up kan tahun 2023 nih. Bisa ke level harga setengah. Berarti targetnya jangan jauh-jauh. Berarti ke harga murah di sini teman-teman ya. Perhatikan ketika secara pundacat dia pernah mantul teman-teman ya. Nah, dia ada kenaikan sementaranya, maka saya pikir ini kan bisa kenaikan sementara bisa ke level sini dulu ya. Harus menguji ini dulu. Bila dia siap menguji ini, teman-teman berarti dia mau siap sudah melewati tanda-tanda kenaikan. Terutama ini tanda kenaikan sini harus bisa dilewati nih, maka saya bikin tanda di sini di angka 388 ada si kepala merah di situ. Nah, ini kan saya bikin target lagi di sini. Biar nanti pas ke sini sudah mulai uptrend dan dia target sudah bikin huruf V, teman-teman ya. Nah, biasanya kalau sudah huruf V suka ada kenaikan. Ya targetnya jangan jauh-jauh dulu teman-teman ya, mungkin ke harga murah dulu di 400-an teman-teman ya. Nah, atau enggak di angka 388 sama 408. Kapan mulai ngambil? Tunggu konfirmasi. Konfirmasinya bagaimana? MA10 di bawah candle menuju ke atas. Perhatikan di sini. MA10 sudah di bawah candle tapi masih menuju ke bawah. Dan MA20 pun masih menuju ke bawah. Nah, biasakan teman-teman kalau mau ngambil, kalau teman-teman yang lain mengambil itu ketika golden, teman-teman ya. Ketika golden artinya MA10 ketemu dengan MA20, teman-teman ya, bisa di situ. Nah, ini tanda penurunan ada di angka 278. Di sini sudah mulai ada dorongan ya. Nah, sini ada mulai dorongan tapi nggak kuat, di sini sama mulai ada dorongan. Tetapi bandar lokal sama bandar foreign belum melakukan aksi apapun. Cenderung dia ngebuang.
Smart money sudah mulai masuk di sini, cuman dia nggak kuat teman-teman ya, cenderung dia mau dibiarkan aja dulu, tunggu sampai sideways lagi. Biasanya sideways, si smart money suka mulai masuk teman-teman ya. Ini saya smart money juga sudah nggak kuat teman-teman ngambil di sini ya. Dorongan untuk penjualannya sangat luar biasa ini. Nah, ini sudah melewati harga terendah ya selama berapa tahun nih? 5 tahun. Nah, mudah-mudahan ini terjadi waktu tahun berapa nih? 2018 diturunin ke angka tahun 2020 2 tahunan ya. Ini sudah 5 tahun ya. 2022 3 tahun ya. 2022 ke angka 2000 sudah 3 tahun, biasanya 2 tahun jadi 3 tahun. Nah, mudah-mudahan tahun ini teman-teman ya, mudah-mudahan tahun ini mendapatkan siklus untuk kenaikan yang lebih tinggi lagi ya. Mudah-mudahan bisa sampai situ. Ini bisa ke harga tengah, ini milik fundamental teman-teman. Kenapa? Karena di sini 14 ya. PR ratio rata-rata 14. Jadi ini bisa teman-teman nanti perhatikan fundamentalnya. Artinya fundamental ini mempengaruhi sekali teman-teman ya. Nanti ketika fundamentalnya baik, cenderung dia akan membaik biasanya teman-teman. Karena ini berdasarkan fundamental teman-teman ya. Oke, cuma hati-hati DR-nya tinggi ini teman-teman ya, walaupun bahasa fundamental. Makanya saya di sini menulis DR teman-teman, DR-nya 1 kali. Ya, kita kasih tanggal di sini, saya ngeceknya itu tanggal 25.05.25. Nah, biar pas kita cek kembali itu berapa nanti teman-teman. Mudah-mudahan sudah mulai berkurang ya. Oke teman-teman, jadi secara fundamental masih kurang baik. Terus untuk pungutan teman-teman ya, masih belum ada pungutan yang signifikan. Cenderung ada pungutan cuma sedikit banget, cuma 24 biji 24 biji, 24 lot teman-teman ya. Bandar lokal juga, bandar polanya cenderung ngejual. Artinya lagi dibuang dulu teman-teman. Lebih baik santai aja dulu teman-teman. Tapi masukin ke watchlist aja. Ini ada potensi naik. Kita ngikutin TA-nya aja sama ngikutin TA sama ngikutin bandarnya aja teman-teman. Bandar masuk besar-besaran baru teman-teman masuk. Lihat nanti MA10-nya ya. MA10 di bawah kanal menuju ke atas ya. Ingat MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Ya, teman-teman nanti perhatikan ketika sudah naik di angka 302 ataupun nanti dia bikin lagi tanda kenaikan. Nah, kita cek dulu teman-teman ya. Nah, sini kan sudah diperlihatkan nih per hari ini tanda kenaikan ini teman-teman nih. Ini tanda kenaikan. Kenapa? Karena dia kemarin di close di bawah, terus sekarang close-nya di bawah juga tapi open gap up ya. Itu tanda kenaikan. Ini tanda penurunan di angka 228. Mudah-mudahan dia bermain di antara sini nih. Biarkan dia sideways dulu. Nanti ketika MA10 sudah mulai di bawah candle menuju ke atas, mungkin teman-teman bisa memperhatikan nanti di sininya. Di pukulan apa namanya si bandar lokal sama bandar poda akumulasi atau tidak ya. Oke, teman-teman, apalagi kalau ditambah smart money masuk, wah, ini bisa keren teman-teman ya. Asal teman-teman istilahnya bersabar aja karena di sini nanti ada prank dikit teman-teman ya. Ketika dia mau bikin huruf V, teman-teman dia akan diturunkan ke sebelumnya. Sejarahnya begitu. Nah, bisa ngikutin itu teman-teman berdasar sejarah. Biasanya sejarah suka terulang kembali. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk CSAP ya, CSAP. Catur Santosa Adi Prana. Utangnya doang yang kurang keren teman-teman ya. Diva teman-teman ya, Diva. Dipa distribusi voucher Nusantara. Ini target kenaikan sudah dilewati dengan baik 1. Ini yang kedua belum ya. Biar aja teman-teman ya. Ini tanda kenaikan sudah mulai di kita yang nih kita geser ke depan aja yang ini ya. Walaupun karena kan ada target di atas, biarin aja. Nah, ini tanda kenaikan sudah dibikin teman-teman ya. Masih bandarnya. Nah, untuk targetnya dikit lagi 125 teman-teman ya. Sudah tersentuh dengan shadow tapi saya tidak mau harus tersentuh dengan body. Walaupun merah nggak jadi masalah teman-teman ya. Ini tanda penurunan ada di angka sini teman-teman, di angka 93 teman-teman ya. 91 ya. Jadi kalau dia sudah jebol 91 hati-hati ya, hati-hati. Nah, apabila dia jebol ke arah sini teman-teman, ini kan ada tanda penurunan nih ya. Ada open gap up dikit ya di angka 103 masih aman ya. Ke sini pun ke angka sini masih aman nih. 100 ya, 100 masih aman. Nah, cuma kalau sudah lewat angka 91 hati-hati teman. Karena apa itu? Sudah melewati MA20-nya tentunya teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan isiannya? Perhatikan bandar lokal lagi jualan. Dia jual di sini di atas, teman-teman. Nah, mudah-mudahan ini kan lagi turun 3 candle, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ditahan di sini dan mulai
dia sudah mulai ada dorongan dari sini ya. Walaupun di sini kan ada dorongan terus pingin ke bawah, tapi mudah-mudahan besok, ketika mulai jam 9 mudah-mudahan ada dorongan dari bawah ya, mudah-mudahan teman-teman ya. Jadi dia kalau diturunin ke angka 103 masih aman ya. Terus untuk hati-hati kalau sudah melewati 90 untuk menutup gap-nya, mudah-mudahan nanti ada pantulan dari sini ya. Terus untuk Bandar Foreign keren teman-teman, Bandar Foreign keren nih. Tuh ngambilnya bagus ya. Per hari kemarin aja ngambil 4 hari, ngebuang 1 hari kecil, ngambil lagi agak kecil, keluar kecil dan terakhir yang ngambil ya. Walaupun 2 jutaan tapi tetap teman-teman foreign is foreign teman-teman ya. Oke teman-teman, dengan 25, 23 ya. Ada siaka ngambil ya. Smart money sudah berkumpul dengan baik. 1 kumpulan, 2 kumpulan, 3 kumpulan. Perhatikan ketika smart money kumpul terjadi kenaikan. Nah, ini juga sama smart money sudah ngumpul terjadi kenaikan juga walaupun sama candle merah. Nah, mudah-mudahan ini smart money sudah ngumpul kembali nih teman-teman ya. Walaupun sedikit tapi sudah mulai ngumpul, mudah-mudahan di sideways kayak area sini ya. Mungkin mudah di area 103 mudah sideways itu nanti mungkin tektokan teman-teman ya kalau terjadi smart money ngumpul lagi dengan hijau-hijau banyak 3 kali atau 4 kali semakin meningkat, kecenderungan di up-nya ada. Target selanjutnya ada di angka 125 sama di angka 144. Itulah targetnya teman-teman untuk si DIPA ini. Kita lihat posisi si DIPA. DIPA. Jauh murah, lagi murah banget teman-teman, 29 ini masih milik fundamental, 29 pernah menyentuh harga overnya. Artinya kecenderungan di up-nya ada. Tinggal tunggu aja teman ini, udah murah banget. Beli di harga sekarang pun masih posisi murah teman-teman DIPA ini. Kita cek DIPA untuk PE rasionya. Harga sekarang berapa? Nah, ini udah mulai bagus DIPA, cuma PE rasionya minus ya. EPS-nya pun ada minus teman-teman, nggak bisa dihitung ya berdasarkan fundamental nggak bisa dihitung. Ya kita tandain di sini teman biar saya tidak istilahnya membahas lagi ke fundamentalnya. Kita tulis di sini EPS minus, EPS minus. Ya. Kita harus kasih tanggal teman-teman ya, saya ingat ya. Oke teman-teman ya, EPS minus ya. Jadi ini kalau nyari kalau pengen agak tinggi dikit harus nyari fundamental ya teman-teman ya. Fundamentalnya plus, oh bisa naik teman-teman ini ya. Oke. Walaupun dibuang sama Bana Lokal tetapi Foreign terus akumulasi, saya pikir sih mudah-mudahan ditahan di angka 103-nya. 103 dia ada pantulan bisa jadi bisa naik ke angka 124 ataupun nanti ada tanda kenaikan bisa ke level target selanjutnya ke 200. Ini adalah harga murahnya itu 150 teman-teman. Kita cek 150 di sini ya. Kita bikin target di harga murahnya teman-teman di sini. Nah, kalau sudah mulai situ langsung mulai uptrend teman-teman. Ini kan lagi uptrend teman-teman ya. Soalnya Bandar Loka juga, buangan tapi masih ditaruh di sini, terus si Bandar Foreign juga cenderung akumulasi. Apalagi Smart Money sudah mulai masuk, sudah mulai bagus teman-teman. Lanjut ada Laba teman-teman. Laba ada teman kita kesel katanya, kagak naik-naik, ya begitulah teman-teman yang namanya, psikologis. Ini tanda penurunan ya sudah mulai dilewati, kita hapus. Tanda penurunan juga mulai dilewati, kita hapus. Kemarin sudah mulai jebol ya, mau hati-hati teman-teman ya. Jadi dia ngasih tanda penurunan lagi ya. Sudah kejebol ya si laba ini. Masih posisi ini, tunggu aja teman-teman kalau mau masuk tunggu aja. Teman-teman yang masih di bawah santai aja. Santainya kenapa? Karena masih posisi dia bagus teman-teman ya. Ini udah step 1, step 2, ini step 3 sudah dilewatin, dibikin step 3 di sini. Nah, ini step 3-nya teman-teman. Nah, ya ini step 3-nya nih. Ya, kita bikin di situ aja ya. Tanda kenaikan sudah dibikin sama si laba ini di sini nih. Mulai bagus teman-teman ya. Nah, hari kemarin juga tanda kenaikan sudah dibikin teman-teman ya 151-nya. Ini sudah mulai di bawah candle kembali teman-teman ya. Kemarin berarti dia ada dorongan lagi, sudah mulai di bawah candle lagi teman-teman ya. Si MA10 sudah mulai di bawah candle lagi, tinggal satu konfirmasi aja lagi ya apabila dia jebol angka 141 hati-hati ya karena sudah menjebol di step ketiganya ya. Step 1, step 2, step 3 nih, teman sudah mulai jebol kemarin di sini kan dijebolnya. Hati-hati aja. Lebih baik sih teman-teman santai aja dulu kalau mau ngambil ya. Tapi kalau yang punya di bawah santai aja, yang punya area juga sama sih santai aja ya. Posisinya sekarang juga posisi lagi di masih posisi
keraguan-raguan di sini teman-teman. Kenapa keraguan-raguan? Karena cenderung dia keluar daripada MA20 tapi masih didorong untuk ke atas teman. Tapi di sini sudah mulai ada dorongan lagi dari atas. Terus untuk bandar lokalnya cenderung dia ngejual, perhatikan ya. Nih bandar lokal ngambil terus ngebuang masih banyak kan. Ngambil lagi ngebuang lagi. Nah, yang bagus itu porennya sudah mulai ngambil teman sini nih ya. Si laba ini poren ngambil sini terus terakhir ngambil 236 juta ya. Kecil sih teman-teman tapi poren ya. SQ yang ngambil 12,4 ribu lot, BK sudah ngambil, JT sudah ngambil. Kalau kita gabungkan dari tanggal 14 Mei, SQ yang paling gede, SQ teman-teman 2,2 miliar ya, sama BK lumayan teman-teman ya. Jadi ini yang nguasain bandar Poren KW teman-teman si SQ ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk laba ya, mudah-mudahan ditahan di sini, jangan sampai jebol lagi nih. Kemarin sudah mulai jebol pada ya. Dan teman-teman kalau yang sudah mulai jebol udah, tapi ini sudah mulai jebol tapi tidak dead cross ya di sini ya. Hanya menempel aja cenderung ada dorongan lagi. Oke untuk laba seperti itu ya, masih posisi ada pungutan dari seorang bandar porennya walaupun poren KW ya. Karena lokal cenderung sudah ngambil tapi keluar, tapi kemarin ngambil sedikit keluar lagi. Belum stabil ya teman-teman ini ya pengambilannya ya. Target selanjutnya ada di angka 172, hati-hati kalau turun ke angka 141 lagi, kemudian dia akan turun ke bawah lagi untuk menjemput ke angka PR, banyak PR-nya sini. Bukan banyak, 98 lumayan dalam dengan PR-nya di sini ya. Kita cek laba posisi di mana. Kalau posisi murah mah aman teman. Wah ini udah mantul dari harga murah teman-teman. Udah, ini memilik bandar teman-teman perhatikan tuh ya. Teng tuh ya. Ini milik bandar udah bikin satu siklus. Ini nama 60. Artinya lebih daripada 50 biasanya milik bandar ya. Itu tergantung bandarnya, tenang aja teman-teman ini. Yang nyangkut di atas nanti appraise aja. Mungkin teman-teman bisa ke level di bawah 450-an ya di sini nih. 300 teman-teman masih bisa kejemput lah. 400 juga masih bisa kejemput untuk laba. Tinggal sesuaikan waktunya aja atau kita bersahabat dengan waktu teman-teman. Smart money sudah mau ngumpul baiknya cuma belum ada yang tertinggi lagi ya. Tinggal tunggu smart money yang tinggi lagi ataupun dia hijau berturut-turut selama 3 sampai 4 hari. Nah, bisa jadi itu di-up kembali teman-teman ya. Oke? Untuk laba seperti itu ya. PTSP baru masuk. PTSP. Udah keren teman PTSP, masih uptrend teman udah bagus. Ini target yang saya targetkan sudah kejemput di sini teman-teman, udah lama nggak dibahas ya. Karena udah lama nggak dibahas yang dari bawah udah cuan teman-teman ya. Karena yang dibahas sudah cuan teman-teman ya. Makanya tidak ada yang nanyain lagi kan baru teman aja ngambil ya. 070525. Nah. Ya, salah ketik teman-teman. Ini biar tanda sudah dibahas teman-teman ya. Nah, sudah dibahas. Jadi enak saya ngebahasnya. Oke, teman-teman, target sudah mulai ditembus sama shadow-nya. Perhatikan untuk masa depannya. Untuk penurunannya bisa ke level 770. Itu tanda penurunannya. Terus di angka 800 tanda penurunannya. Nah, ini kalau dia jatuh di angka 870 kembali masih aman. Ataupun jatuh di angka 895 masih aman. Kecuali kalau sudah jatuh di angka 800. Hati-hati. Ya. Untuk PTSP seperti itu ya, hati-hati kalau sudah mulai jatuh di angka 7800-an. Karena sudah menyentuh MA20-nya. Mudah-mudahan sih dipantulkan di situ ya. Tapi kalau jatuh di angka 865 masih aman ya teman-teman ya. Apalagi kalau jatuhnya cuma di angka 890 gitu kan. Ini target saya sudah terjentuh dengan shadow-nya dan sudah melebihi di angka 1090. Nah, kita cek ini PTSP ini posisinya di mana? Iya, PTSP 32 kita cek untuk PTSP di sini. Ini cenderung kalau lihat di sini teman-teman ya, cenderung di sini kurang baik ya secara apa namanya? Untuk candle-candlenya kurang baik ya perjalanannya. Nah, baik-baik itu ketika di sini nih udah mulai bagus, udah mulai terbentuk ya. PTSP 32 kali PTSP di sini. PE rasionya berapa sekarang? Ini uptrend teman-teman ya. Targetnya yang pertama sudah mulai disentuh, yang kedua di angka 1200. Itulah targetnya.
PTSP 8 murah berarti teman-teman, sekarang sudah 670. Nah, ini sudah mulai 8 ke angka 32 kan cenderung istilahnya tinggi teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan nih, dia targetnya ke angka sini aja PTSP teman-teman ya, ke 1.300 aja dulu ya. Karena kecenderungan dari tahun 2024 nih 1.200 itu kejemput ya. Jadi teman-teman 1.200 harga murah 1.286 itu harga murah di sini. Nah, di sini harga murahnya nih. Ya, nah ini harga murah teman-teman ya. Di sini adalah target itu target harga murah, kita catat dulu di sini ya. Target harga murah. Nah, begitu teman-teman ya. Targetnya ke situ aja dulu ya untuk si PTSP karena ini lagi uptrend teman-teman, lagi bagus, lagi uptrend. Cuman sayang banget benar lokalnya keluar, tapi foreign luar biasa pengambilannya sangat bagus. Walaupun sedikit-sedikit teman-teman, tapi cenderung dia bagus teman-teman ya. Karena di sini beta openingnya tidak terlalu tebal ya. Berapa? Tipis teman-teman ya. Wah, harus kasih tanda teman-teman, bid dan over tipis ini. Bid over tipis. Nah, ini mah kalau tipis begini mah cenderung gampang teman-teman ya, cenderung gampang di up di up-nya. Cuman nanti yang agak sulit itu nuruninnya teman-teman ya. Karena apa? Karena bid dan overnya tipis, jadi cenderung tidak ada yang nerima dengan besar-besaran. Makanya kadang-kadang eh, begitulah teman-teman ya. Kalau bid dan overnya tipis ini, kalau up-nya gampang, kalau turunnya agak susah, agak lama teman turunnya. Jadi kalau begini teman manfaatin aja ya. Ini bid dan overnya tipis ya. Saya kalau bid dan over tipisnya kadang-kadang kurang adrenalin aja. Tapi kalau teman-teman yang baru masuk bagus teman-teman ya, lagi posisi uptrend dan bid dan over tipis untuk belajar bagus teman-teman ya. Biar teman-teman juga nanti ketika average punya duit banyak pun masih bisa di average gitu kan. Oke, targetnya ke harga murah aja teman-teman. Ini ingat ya, bid dan overnya tipis. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk PTSP ya. Lanjut kita ke emiten apa nih? MBMA. MBMA. MBMA ya. MBMA, MBMA, mana MBMA? Ya, posisi MBMA pun lagi mantul teman-teman dari harga murahnya ya. Cenderung dia kalau dia ada penurunan, kalau dia bikin huruf V aja teman-teman. V udah turun ke bawah, set dikit, terus dia ke bawah lagi, dikit turun lagi ke bawah, oh bisa bikin huruf W. Ini sudah bikin huruf W ya, set cuman tidak sempurna ya. Ayo ya set 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 gitu teman-teman ya. Bikin huruf W, jadi double bottom ya, double bottom kadang-kadang bagus teman-teman ya. Dia cenderung kalau double bottom itu enak naiknya, nyerentang apa bahasa Indonesia teman-teman? Gitu ya. Nah, target ke angka 5670 ya. 670 agak di atas sedikit, harga di atas harga tengah ya. Oke, teman-teman. Ini berketahuan ini harga wajar, harga bandar per di atas 100 tuh kan kelihatan. Ini milik bandar, teman-teman ya. Kalau milik bandar ya tergantung bandar gitu kan. Nah, ini kemarin itu si MBMA ini kan masih posisi A, ini masih posisi uptrend teman-teman ya, bahkan turun ke level 346 aja masih aman ya, kecuali kalau sudah lepas daripada 338 cenderung dia akan downtrend kembali, mudah-mudahan ditahan di angka 308 ya. Nah, barang lokal kami sudah mulai masuk teman-teman ya, barang lokal masuk, terus bandar foreign masih keluar ya. Nah, ini biasanya teman-teman ya, kalau bandar foreign sama barang lokal keluar ini berarti bagus retailnya. Kenapa retailnya bagus? Cenderung dia dimakan terus ya. Smart money itu makan terus nih, smart money retail makan terus. Jadi dia jarang yang naruh sebelah kiri. Kalau naruh sebelah kiri pasti dihajar teman-teman. Tapi kalau ini kalau makan berarti dia ada kemauan untuk di-markup harganya dan mengizinkan si bandar lokal atau si pon-pon itu cenderung dia mengizinkan untuk dinaikkan gitu kan. Ya, teman-teman ini secara TA masih bagus secara TA, cuman dari pungutan bandar lokal aja ada yang bagus 2 hari ini ngambil 2 hari, buang 1 hari. Sudah mulai ada perkembangan ya. Biasanya dia ngambil cuma sehari doang. Ini sudah mulai 2 hari teman-teman ngambilnya. Terus si banda poren masih cenderung ada pembuangan ya. Ambil sedikit ya keluarnya banyak teman-teman ya. Tapi yang bagus itu smart money nyicil ke pelan-pelan gitu, teman-teman nyicil pelan-pelan gitu ya. Smart money cenderung bagus. Oke, teman-teman mungkin ini mudah-mudahan ini bagian dari smart money gitu ya. Secara TA masih bagus teman-teman ya, cuman secara pungutan banda lokal dan bond poren curang bagus saja.
Ya cenderung si banner lokal dan apa cenderung jualan. Nah, kalau kemarin jualannya banyak yang naruh sebelah kiri, sekarang banyak yang makan sebelah kanannya. Ya seperti itu teman-teman untuk kenaikannya. Oke. Jadi untuk MBA secara TA bagus teman-teman ya, masih posisi uptrend. Dikit lagi lah ke MA 200-nya ini di angka 452 teman-teman ya. Ini target selanjutnya dari sini teman-teman di angka 408 ya. Tanda kenaikan sudah dibikin belum sama dia? Nah, ini udah teman-teman ya. Harga kenaikan sudah dibikin di angka tanda kenaikan aja ya 368. Ini tanda penurunan juga hati-hati ya, kalau sudah menyentuh sini sudah mulai dibelokkan ya bisa ke bawah lagi. Oke. Nah, mudah-mudahan sih ditahan di angka, kalau dia ke bawah mudah-mudahan ditahan di angka 304 ya. Mudah-mudahan di situ teman penahannya, area penahannya karena ini masih pembuangan dari sorban aloka dan poren teman-teman. Cuman yang paling bagus smart money-nya nih, ngumpulin sedikit-sedikit tapi keren teman-teman ya, smart money. Oke, mudah-mudahan bisa break ya, bisa melewati tanda kenaikan 368 lebih dikit aja sudah mulai uptrend ya, karena sudah melewati tanda kenaikannya dan mungkin mau menuju ke targetnya di angka 400. Posisi sekarang masih posisi murah, kenapa? Karena si harga tengahnya masih posisi jauh ya di angka 500 dan ini adalah milik bandar. Oke, teman-teman, kalau sudah milik bandar sudah aman, bandar itu punya hukuman bebas. Jangan-jangan dia pakai broker yang lain teman-teman untuk memahami harganya gitu ya. Dan hukum kebebasan bandar adalah seperti itu. PTPP. PTPP, PTPP, PTPP lagi murah teman-teman. Masih murah dia. Lagi murah banget teman-teman. PTPP lagi murah banget. Saya pernah ceritakan PTPP itu teman-teman. Saya pernah nyangkut di angka 1000, average ke angka 900 kejemput ke teman-teman. Dulu ya dulu itu. Dulu teman-teman semenjak itu saya tidak beli lagi teman-teman. Karena saya dengar-dengar ada kasus-kasus lah teman-teman, kasus yang tidak mengenakan maka saya keluar teman-teman ya. Saya nunggu nunggu stabil dulu teman-teman ya. Nah, sudah mulai murah lagi, sudah mulai bagus, sudah mulai bagus ya. Semua target sudah tercapai, harga PE rasionya 600. Kalau sudah mulai ada harga wajarnya berarti sudah mulai bagus teman-teman ya. Secara keuangan sudah mulai bagus, lagi posisi murah untuk kuartal satunya. Juga murah banget teman-teman ya. Ini harga murahnya aja ke berapa nih? Ke 46. Cenderung ditahan di 462 ya, sudah mulai 2 tahun ini ya. Dia harus bisa break teman-teman ya, harus bisa break ke angka 500-an ini. Ke 500-an, ke 565 break ini. Cenderung dia akan uptrend, ini tanda penurunan sudah dilewatin ya, hati-hati ya. Ini satu lagi teman-teman ya, kalau dia masih turun di angka 408 sih masih aman di sini ya. Mudah-mudahan ada pantulan nih, sekarang udah 3 candle ya penentuan teman-teman ya. Final nih, kalau pindah 3 candle tidak ada pantulan ya cenderung dia akan melanjutkan penurunan ya karena apa si bandar lokal maaf sebenarnya Polres sudah mulai jualan nih di sini ya, hati-hati aja ya. Tunggu aja sampai teman-teman benar-benar dia dead cross baru mungkin teman bisa take profit gitu ya. Cuman kalau yang masih ngambil tunggu aja konfirmasi dulu ya. Kalau yang mau ngambil tunggu konfirmasi dulu dia masuk lagi ke MA 10-nya ya. Karena sudah melewati MA 10 nih, kalau saya sendiri tidak akan ngambil karena posisinya masih posisi MA 10-nya masih dilewatin ya sama si candlenya dan hanya bisa mendekati MA 20. Mudah-mudahan ada pantulan dari MA 20-nya ya. Mungkin nanti kalau ada pantulan si kanal hijau ya teman-teman mungkin itu akan jadi kenaikan kembali. Karena si bandar Poren pun masih banyak barangnya ya sekitar ini baru dijual sekitar 20%-an, masih sekitar 80%-an. Nah, bandar lokal yang bagus teman-teman. Dia terus konsisten ngambil, per hari kemana aja ngambil sedikit tapi nggak jadi masalah. Yang penting ada pengambilan teman-teman ya. Daripada ngebuang itu kan. Jadi ini bandar lokalnya cenderung bagus teman-teman, masih ada pengambilan walaupun ada pengeluaran yang sedikit aja dan terakhir pun masih ada pengambilan. Hanya barang poren aja makanya mudah-mudahan ini besok ditahan di sini ya ataupun bisa langsung ada tanda kenaikannya udah mulai ini ada tanda kenaikan loh teman-teman ini. Jadi masih bisa up ini, masih bisa up nih ya. 48 tanda kenaikan targetnya 565 hanya koreksi. Mudah-mudahan hanya koreksi aja karena posisi masih uptrend ya, kecuali kalau sudah jebol ya. 408 ataupun MA20 jebol hati-hati bisa ditahan di angka 388 sudah mulai bagus. Ini sudah mulai uptrend kenapa? Karena MA200-nya sudah mulai di bawah MA10 sama MA20. Jadi biasanya kalau mau uptrend benar-benar mau uptrend dia pasti ditahan teman di MA200 lebih dikit ya gitu ya. Suka ada pantulan tapi mudah ditahan di sini, mudah-mudahan ya. Oke teman-teman, jadi secara teori sebenarnya ini masih uptrend, Kenapa masih uptrendnya? Karena belum menyentuh MA20-nya dan belum pernah jatuh lagi ke MA200-nya. Ya, terus posisi si bandar lokal juga masih akumulasi masih banyak, pembuahannya sedikit.
hanya Poren aja teman yang melakukan pembuangan banyak. Tetapi dia pun walaupun pembuangan banyak di sini 3 hari tapi masih menyisakan barang banyak juga sekitar 80%-an ya. Artinya apa? Masih menguasain teman-teman ya. Mungkin ini koreksi koreksi sehat. Emang harus koreksi teman-teman. Koreksi malah kadang-kadang bikin kejutannya itu kadang-kadang dempet antara MA11 sama MA20-nya gitu kan. Kadang-kadang melebihi MA200-nya untuk memberikan istilahnya teman-teman yang retail, wah udah sekarang jualan itu kan. Dengan istilah pas jualan merelakan barangnya kepada bandar lokal ataupun Poren di harga agak lumayan gitu kan teman. Oke, posisi sekarang tuh masih posisi murah teman-teman ya. Malah ini tergeser ke harga murahnya. Ya harus bisa menjemput sekarang teman-teman harus bisa jebol ke angka 565. 565 jebol artinya sudah mulai dari harga murahnya lebih dikit, cenderung dia akan uptrend teman-teman ya. Oke, teman-teman. Untuk PTPP seperti itu ya masih posisi murah, harga wajar 698 sekitar 700-an. Dan sekarang di 426 masih ada sekitar 200 poin lagi teman-teman ya. Lebih ya malahan ya. Kalau 700 ke 400 ke 700 ke 300 poin lagi, kurang lebih 300 poin lagi. Oke, teman-teman, mungkin PTPP bagus ya. Masih bagus, teman-teman, masih uptrend ya. Si PTPP ini. Oh, murah banget, teman. Murah banget. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Homi. Beda lokal siapa? Ada Homi, ada Humi, teman-teman ya. Kalau Humi itu bandar lokalnya YB sama YJ dulu. Nah, sekarang mungkin udah penggantian, teman-teman ya. Ini Homi ya. Homi ini pungutan dari bandar lokalnya kurang begitu signifikan, teman-teman ya loh ya. Cenderung hanya bertahan aja ini. Cenderung hanya bertahan aja. Ini posisi masih downtrend ya. Oh, ini sudah mulai ditembus Homi. Ya, kita hapus dulu. Ini target penurunan sudah dihapus semua, teman. Bahkan yang ini pun saya hapus. Target penurunan semuanya sudah tercapai dengan baik. Nah, saya kasih tanda yang baru ya, 198. Kembali sudah mulai uptrend dikit, diturunin lagi ya teman-teman. Biarin aja teman-teman. Homi kita cek untuk posisi. Homi sudah up ya. 146 milik bandar, udah katakan milik bandar teman-teman ini. Bandar cenderung nahan ya. Kalau mau ngambil upayakan emas sebelum bahkan menuju ke atas saja teman-teman ini. Lagi posisi sideways. Perhatikan si bandar si sempat manis sudah mulai masuk bagus ya. Nih masuk bagus sudah lama. Tinggal nunggu pemetiknya aja teman-teman ya. Ini cenderung CMA 200 menuju ke atas ya, lagi dikejar ini teman-teman. Lagi dikejar. Hati-hati ini ada area penurunan di angka 197 sama di angka 181 karena masih posisi MA10 sama MA20-nya posisi di atas kandang. Artinya kalau posisi di atas kandang itu area penurunan teman-teman ya. Ada target yang terdekat ada teman-teman di sini nih di angka 203. Dia harus bisa melewati 203. 228 ya. 230 ya. 230 bisa uptrend bisa bagus teman-teman ya. Ini tanda kenaikan berikutnya ada di angka 302. Nah, ini yang sangat mencolok sekali ya si ekor si leher panjangnya. Udah sampai situ dulu, ada sini ada gap kecil teman-teman di angka 466 ini target sudah tercapai teman-teman nih. Tanggal 20.01.25. Nah, sekarang lagi dinantikan kembali kan, udah teman tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu putar baliknya aja ya. Nah, dia harus menunggu dulu tunggu sampai sini aja teman nih. Dia sudah mulai turun ke bawah, terus ada kenaikan ke level 232. Jadi si MA10 sama MA20 cenderung di bawah kanan bisa cenderung ke atas. Ini posisinya sudah kalau dari sini masih posisi murah teman-teman ya. Kenapa? Karena dari harga tengah ke bawah ya. Posisi murahnya teman-teman tinggal melakukan yang namanya strategic planning aja. Ketika masuk teman-teman MA10 di bawah kanan menuju ke atas, masuk planning aja ketika turun ke bawah bisa ke level sini teman-teman. Nah, ke level 96-an nah teman bisa melakukan apply di situ di supportnya ya. Ya teman-teman ya, posisi sekarang masih posisi downtrend ya. Tanda kenaikan sudah saya bikin ya di angka 302 sama yang terdekatnya di angka 228. Di sini saya tidak melihat teman-teman ya. Oh, ada gap kecil di sini nih. Nah, ini gap kecil nih. Nah, lumayan lah. Apakah atas sini ke sini? Panggung sini aja ya. Gap kecil 286 nih. Nah, sebetulnya teman-teman, jadi ini belum ada pungutan, Homi itu belum ada pungutan yang signifikan dari seorang bandar lokal ataupun Porennya ya. Poren hanya ngambil dari sejak tanggal 4 Februari, setelah itu dia tidak melakukan aksi yang signifikan. Begitu bandar lokal setelah ngejual, dia tidak
tidak melakukan pengambilan yang sangat signifikan juga. Jadi lebih baik teman-teman secara TA pun masih posisi sideways sini tapi smart money sudah mulai masuk. Tunggu sampai smart money masuk banyak, ini kan lagi sideways ya. Ada penurunan bisa ke level 180 ya di sini 180. 122 juga ada nih, kita cek nih 1122. Ada di bawah teman-teman. Kan banyak kan? Nah, ini tanda penurunan teman-teman. Ini PR nanti yang harus kerjakan di angka 130. Ada gap nggak? Oh, sini ada gap nih. Yang belum. Nah, 84 adalah gap yang sangat lebar, pasti dikerjakan. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Di sini doang yang tidak bagus teman-teman. Nah, ini cenderung bagus ya. Support aja ini teman-teman. Ini cenderung tanda penurunan 130 adalah area target untuk penurunannya. Kalau sekarang masih posisi dia tidak melakukan penguatan yang signifikan, cenderung dia malahan menjual teman-teman di kecenderungannya. Ada menguat cuma 37 aja, artinya sedikit banget penguatannya. Sedikit banget. Tunggu aja sampai benar-benar MA10 di bawah kanan menuju ke atas aja. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas, manfaatin untuk shadownya ya. Ini manfaatin shadow. Shadow sudah 2 kali harganya lumayan tinggi ya, dari berapa nih? Dari angka 224 bisa dijual ke angka 270. Nah, kapan kejadiannya? Ketika smart money masuk yang tinggi. Perhatikan smart money masuk tinggi di sini, masuk tadi kenaikan yang bagus ya. Smart money masuk tinggi, lumayan ada kenaikan. Makanya ini teman-teman kalau mau ngambil nanti ketika smart money masuk bagus aja. Mungkin tinggi di angka 9 di sini nih. Di angka 941-an mungkin teman-teman bisa istilahnya ngambil di situ teman-teman untuk spekulasi beli, dan upayakan teman-teman ngambilnya ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas ya. Itu saran saya teman-teman, karena masih ada tanda-tanda penurunan di angka 197. Lanjut, ada SMDR. SMDR udah 51 menit teman-teman ya. Ini masih uptrend, SMDR masih uptrend, bandar foreign masih akumulasi dengan baik, pembuangan juga hanya sedikit, bandar lokal akumulasi dengan baik ataupun ada pasukan lagi. Tanda-tanda kenaikan sudah dibikin sama si bandarnya di angka 31 berapa nih? 3110. Apabila dia turun ke level 284 masih posisi aman. Hati-hati kalau sudah mulai turun ke angka 258 bisa menuju putar balik lagi, tapi kalau ditahan di angka 252 cenderung masih aman juga teman-teman ya. Ini bandar lokal dan sama polanya cenderung masih akumulasi, jadi tanda kenaikan sudah dibikin. Tanggal 320 targetnya di sini teman-teman. Nah, 372 sama di angka 408. Nah, mungkin masih ditahan di sini. Bisa melewati 304, tahan dikit aja, set, dikit-dikit, koreksi lagi. Ya, bisa ke bawah, bisa ke atas gitu kan. Hati-hati ya. Hati-hati cuan. Oke, teman-teman, SMDR bagus, masih uptrend. Posisi di sini hati-hati aja ketika ke 284 masih aman. Tapi kalau sudah mulai turun ke level 258, posisinya hati-hati aja. Teman-teman bisa melakukan take profit dulu, nanti bisa ngambil lagi ketika MA10 di bawah kanan kembali. Kalau sekarang masih posisi uptrend, MA200 pun sudah mulai jebol berapa hari? 5 hari. Mudah-mudahan bertahan di MA200 saja. Mudah-mudahan si MA10 bisa menerobos MA200. Karena secara posisi untuk bandar lokal pun masih bagus, ada DR, ada EP, ada EPG ya. Untuk forennya cenderung jualan foren, tapi pengambilan lebih besar di sini nih. Kalau kita cek tanggal 22, pengambilan lebih besar. Perhatikan ya. Biasanya ngambil 18 BK keluar, tapi biasanya ngambil besar ya untuk si SMDR ini. Posisi SMDR. SMDR masih murah, targetnya jangan jauh dulu teman-teman, kesini aja ya. Di bawah harga tengah di sini nih. Di angka 395 ataupun di bawah 345 lah bagus teman-teman ya. Makanya saya bikin target di angka 400. Kenapa? Biar kalau dia menyentuh 400 cenderung dia akan uptrend kembali. Kalau sekarang posisinya uptrend, mudah-mudahan bisa terjadi teman-teman. 3 kali ini fundamental teman-teman, dasar fundamental ini ya. Oke, harga wajarnya 200, berarti sudah melebihi fundamentalnya. Tapi kalau berdasarkan BBP masih di bawah fundamentalnya. Artinya ke 370 itu sangat relevan teman-teman ya. Masuk akal, ke 400 masuk akal. Kenapa? Karena secara fundamental pun masih berada di posisi di bawah fundamentalnya atau di bawah harga wajarnya. Kecuali kalau sudah di atas harga wajar yang sudah mulai mahal, dia juga sudah melewati harga tengahnya. Seperti itu teman-teman. Ini sudah masuk over, artinya sudah masuk fase kemahalan teman-teman ya, atau harga yang sudah mulai terbatas. Makanya teman-teman targetnya di sini aja, jangan jauh ke harga tengah aja. Kalau harga tengah tidak mau masuk, berarti dia cenderung
teman-teman jualan di angka 370 ataupun di angka 350-an teman-teman ya. Itu cenderung baik, biar tidak terlalu tinggi juga gitu kan, nanti kalau tinggi dijatuhkan kan sakit. Tapi SMDR masih bagus teman-teman, SMDR masih bagus. Jagain aja teman-teman ya. Sebelum putar balik mah aman teman-teman si SMDR ini. Laju-laju perahu laju. Laju teman-teman, kita lihat laju. Wis keren teman-teman di bawah ke bawah. Nah, ini cenderung ke sini kan saya bilang tidak punya tahanan lagi kecuali sini ya. Nah, ternyata dia dijebol teman-teman di sini. Udah biar kalau jebol kita hapus aja teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau yang ngambil sedikit sekarang sudah cuan di sini ya. Ambil kemarin di sini contohnya ya di 64 kemarin sudah cuan di angka 68. Nah, ambil lagi kemarin di angka 65 bisa cuan lagi di angka 69 bahkan ke angka 70 ya. Cuman karena tidak boleh tahan ke bawah katanya. Karena kenaikan sudah dibikin teman-teman di angka 66-nya. Nah, ini posisinya mudah-mudahan ditahan di sini tapi si Bandar Lokal masih jualan teman-teman. Hati-hati ya. Ini si Bandar Lokal jualan ya. Makanya saya bilang teman-teman kalau yang cenderung seperti ini saya tidak akan ngambil. Kenapa? Ini bisa dalam tahap percobaan ya ataupun hanya sebagai mereka mau keluar teman-teman ya. Kadang-kadang harus seperti inilah teman-teman keluar. Dan mereka benar sudah keluar kan sudah keluar dengan baik si Bandar Lokalnya. Yang nabung siapa? Yang nabung siapa? Ada GR teman-teman ya. Nah, coba ini. 21 cek tanggal 21 ya. CC teman-teman YPG pernah yang nabungnya bagus teman-teman nih. Yang nabungnya broker bagus semua sebenarnya ini. Ya, tinggal tunggu aja. Jadi si Bandar Lokal menyerahkan ke broker bagus semua kayak AG, GR kan bagus teman-teman. Kakak juga bagus. Bukan dari bagian daripada bandarnya teman-teman. Mungkin bandar luar ya. Ya untuk foreign juga CC masih ada di dalam teman-teman ya. CC masih ada di dalam di tanggal 21 ya. Masih ada 15.000 lot lagi. Saya pikir sih bisa lah teman-teman. Kalau CC masih ada di dalam masih bisa lah. Bisa naik lagi ke angka 68-nya ya. Karena CC masih ada di dalam. Karena kenaikan di 66 ya di sini. Ini cenderung masih uptrend sebenarnya kalau teman perhatikan kan MA10-nya belum apa namanya? Belum kepotong sama body secara signifikan sampai MA20 gitu kan. Juga tahanan dari sini bagus gitu kan. Cuman kadang-kadang teman kita itu terlalu FOMO kalau sudah harga seperti kadang pinginnya seperti jati gitu kan. Padahal setiap emiten itu kan berbeda-beda teman-teman. Ada maksud dan tujuannya berbeda-beda. Ada yang maksud tujuan hanya pingin kelihatan dia itu di up aja gitu kan karena takut kena FCA teman-teman sekarang begitu kadang-kadang teman-teman ya takut kena FCA udah taikin aja dulu gitu kan. Nah emiten ini sebenarnya yang di up duluan teman-teman emiten yang di up duluan dari 137 ke angka bukan malah jati sih sorry laju laju. Nah emiten ini di up duluan teman-teman ya dari angka 132 ke angka 398. Nah ini berdasarkan fundamental, berarti teman-teman harus nungguin fundamental baik teman-teman ya. Kita lihat laju ini fundamentalnya. Harus dicek teman-teman ya fundamental seperti apa, jadi teman-teman tahu gitu kan. Baru kemarin soalnya dibahas ya. Saya cenderung kalau sudah naik begini teman-teman ya, saya sendiri gitu, saya sendiri mau naik juga nggak jadi masalah, mau turun juga nggak jadi masalah. Lebih baik nanti tunggu aja sampai pungutannya bagus, terus dia sudah mulai terbentuk teman-teman ya. Wah ini kan masih spekulasi, teman-teman melakukan namanya spekulasi. Nah, ini masih kurang baik teman-teman ya, secara fundamental kurang baik. Nah teman-teman kalau teman-teman ngambil yang seperti ini, teman-teman kalau spekulasi ya, suka saya ingatkan. Ingat kalau spekulasi ya udah teman-teman juga ketika spekulasi jangan sampai teman-teman itu dibiarkan. Udah cut loss aja gitu kan. Kalau tidak sesuai dengan rencana udah cut loss aja. Ya. Begitu teman-teman ya. Kalau teman-teman spekulasi beda dengan yang adanya perencanaan. Kalau perencanaan teman-teman itu sudah melihat harga wajarnya berapa, terus secara TA seperti apa. Jadi teman-teman ketika melakukan planning ke bawah, planning ke atas itu sudah sesuai dengan apa yang diplanningkan sama teman-teman. Kita sudah terlukis gitu. Oh, kalau turun pun saya akan demikian. Ketika naik saya akan demikian. Bahkan ketika ya sideways aja saya akan tambah muatan di situ karena saya punya modal. Saya tambahkan muatan dulu di situ gitu kan. Nanti setelah ada penurunan, cenderung sudah mulai bagus. Ketika hijau ya udah saya tidak akan melakukan lagi pungutan lagi gitu. Mungkin bisa pakai strategi itu gitu teman-teman atau strateginya kalau teman punya duit udah nyicil dikit ketika hijau biarin merah lagi nyicil lagi cuman catatan saya itu teman-teman harus pakai fundamental yang baik
Nggak apa-apa teman-teman modal untung 1%, 2%, 3%, 10%. Tapi teman kalau modal besar teman, kalau modal besar teman-teman tidak akan rugi gitu kan. Dengan modal 1 miliar kan beda dengan 100.000 teman-teman, atau dengan 1 juta keuntungannya. Kalau 1 miliar keuntungan dari 1% ketahuan. Kalau teman-teman 1 juta keuntungan persen sekarang. Makanya kenapa pengen teman-teman gainnya besar, karena modal kita kecil ya. Beda dengan yang modalnya besar, untung 1 atau 2% aja sudah berasa. Jangankan 1 sampai 2%, 5% teman-teman. Jangan 10% sampai 30% gitu. Untung 5% aja teman-teman kalau dari 1 miliar kan udah ketahuan. Makanya nanti teman-teman belajar sedikit demi sedikit, teman-teman belajar demi sedikit 1 atau 2% ya cuan ambil. Yang penting teman-teman konsisten ya. Konsisten untuk mengambil keuntungan ya. Jadi ketika teman-teman menemukan yang angka 5% ke atas atau 20% ke atas, 100% ke atas sudah tidak kaget lagi. Toh sudah biasa gitu kan. Seperti itu teman-teman. Kadang-kadang kita ingin cepat kaya, ingin cepat kaya tapi jangan dengan jalan yang singkat, tidak ada teman-teman ya. Tidak ada jalan yang singkat, mereka juga butuh belajar teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini sukses laju ini dalam posisi pelemparan dari seorang bandar lokalnya, hati-hati aja teman-teman ya. Teman-teman makanya saya bilang kalau sudah begini udah ketahuan nih, oh dia targetnya mau ke sini nih, 66 gitu kan. Oke, kita tunggu pantulannya dulu deh gitu kan. Tunggu pantulannya ketika hijau cepet naiknya, kalau yang pengen trading cepat atau scalping udah masuk hajar kanan masuk, cuan dikit langsung buang teman-teman. Kalau yang cenderung kalau swing teman-teman tunggu aja dulu teman-teman, nunggu dia sideways dulu, nunggu dia pergerakannya seperti apa baru masuk ya. Kalau pergerakannya kurang baik ya udahlah, ini nggak usah bandar-bandar lokal juga lagi jualan gitu kan, kecuali kalau besok masuk lagi di bandar lokal nih ya. Bandar lokal masuk udah ini pematiknya bandar lokal teman-teman ya. Bandar lokal jadi pematik, si Foreign jualan. Nah sekarang si Foreign masuk, bandar lokal jualan, tapi si Foreign masih meninggalkan barang ya, karena masih CC bagus teman-teman ya. Kemarin juga kan ada kenaikan sebenarnya kan. Di sini juga ada kenaikan di 65 kan sampai ke angka 77 kan. Teman-teman kalau cepat, kalau trading cepat pasti cuan ya. Nah ini karena dia up teman, dia up baru diturunin gitu kan. Ini juga kemarin dia up lagi kan, baru diturunin lagi. Artinya teman-teman harusnya cuan ketika teman ngambil di harga penutupan closing pasti cuan. Kemarin ketika closing di sini pasti cuan juga di sini nih ya. Kalau teman-teman istilahnya ngambil cepat barang cepat pasti cuan juga. Jadi closing teman-teman beli ketika pagi hari, ketika pembukaan langsung jual pasti untung gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman trading cepat, kalau yang arah-arah antar itu seperti itu teman-teman. Arah antar itu seperti itu. Jadi ngambil sore hari baru jual pagi hari ketika market belum stabil jual teman-teman ya. Sama seperti scalping, untungnya 1 atau 2% jual aja gitu kan. Kalau scalping kan cenderung masuk cuan langsung jual. Kalau sudah sore hari tidak bisa, istilahnya udah bisa nggak naik lagi ya udah jual aja. Jangan sampai teman-teman diinapkan gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk seperti itu ya untuk laju BRMS ya. BRMS. Kita ini teman-teman dalam trading itu lebih baik swing, ngambil pelan-pelan teman-teman gitu ya. Jangan sampai kita FOMO lihat wah udah tinggi harganya gitu kan. BRMS ini udah keluar dulu kuartal 3-nya ya, kuartal 1-nya BRMS ya. BRMS, BRMS. BRMS ini memang milik bandar teman-teman ya, cuman harganya sudah teman-teman jual di harga premium, artinya beli di harga mahalnya. Nah ini MA10 sudah mulai di bawah candle, tetapi ada tapinya. Si MA10 masih menuju ke bawah, hati-hati ya. Ini tanda kenaikannya sudah dijemput dengan baik. Ini tanda kenaikan sudah dibikin dengan baik juga teman-teman. Nah nanti upayakan teman-teman ya, upayakan nanti ketika MA10 sudah menghadap ke atas sedikit ya. Nah, mungkin itu bisa menjadi tanda-tanda kenaikan kembali, dan ini adalah area tanda penurunnya 352, 358. Ya hati-hati dijebol lagi nih, jebol ini lagi bisa ke bawah lagi gitu kan, bisa downtrend kembali. Nah, ini udah tanda penurunannya sudah diperlihatkan teman-teman ya. Kemarin sudah turun ke sini ya, tapi tidak kuat untuk turunnya ya bagus berarti teman-teman ya. Nanti kalau mau EMA ngambil lagi teman-teman ya untuk swing pendek, teman-teman upayakan teman-teman EMA 10-nya di bawah kanan menunjukkan target jangan jauh-jauh ke angka 400-nya sudah bagus teman. Ini teman-teman itu dijual di harga tinggi, hati-hati nih. Jadi harga tengah ke atas itu harga tinggi dan ini sudah mentok harganya di angka
490-an, teman. Jadi target untuk 400 itu sangat bagus, teman-teman. Ini tanggal 45. Saya punya ke sini, teman nih. Saya punya ya, cuman ini masa lalu, teman-teman ya. Biarin aja, teman-teman. Jangan istilahnya ke sini aja, yang terdekat aja, teman-teman ya. Mungkin kalau ke harga sini masih bisa 456, teman-teman ya. 5560 itu pernah ke 560 di sini. 56. Oh, jauh banget, teman-teman. Jadi ini terjadi ketika di sini itu terjadi ketika sebelum tahun 2015, teman-teman. Artinya sangat jauh sekali. Nah, posisi sekarang itu BRMS lagi posisi diambil sama Foren ya. Kemarin Foren ngambil tanggal 22 Mei. Siapa yang ngambil 22 Mei? Kita cek Foren besar. Ada JPAKYU, broker bagus, teman-teman. Ya, saya pikir bisa lah, teman-teman ya. Ke 400-an masih bisa nih, ke 404 ya. Karena pungutan dari seorang bandar Forennya bagus. Kalau teman-teman mau ngambil kan ya MA10 sudah mulai di bawah karena tapi masih menuju ke bawah. Tinggal tunggu konfirmasi aja 378. Mungkin di situ, teman-teman ya. Mungkin kalau sudah mulai menuju ke atas dipastikan dia akan akhir kembali bisa menuju ke angka 400 bisa dijebol, target ke angka 456 aja, teman-teman ya. Kalau nggak di bawahnya dikit ya 434. Ya, tinggal sedikit lagi, teman-teman. BRMS ini tinggal sedikit lagi ya, targetnya 16%, 44%, paling 16%, teman-teman ya. Nah, kalau dia berani kalau harga tertinggi kembali angka 48 berarti bagus ya. Mantu, teman-teman, kalau dia mantu nih di angka 275 ya. Oke, teman-teman, untuk BRMS seperti itu ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 8 kan? Terakhir di tanggal 8. Ya sebenarnya si bandar itu pengen ke bawahin tuh. Ini milik bandar, teman-teman ya. Harga ini milik bandar ya. Teman-teman, untuk BRMS ya cenderung sebenarnya nih kalau MA10-nya masih menuju ke atas saya bagus, teman-teman ya. Cuman sayang banget MA210-nya masih menuju ke bawah walaupun di bawah kena tapi masih menuju ke bawah. Oke, teman-teman, tapi pungutan daripada bandar Forennya bagus, tinggal teman melakukan spekulasi mungkin, teman-teman ya. Targetnya ke angka 400 aja dulu ya. Tapi tetap harus hati-hati, teman-teman, karena ini ada tanda penurunan sudah dibikin di 358 sama di angka 346. Saya pikir sih nanti kalau ke di MA 200 aja, teman-teman ya. MA 200 tersentuh, ada tanda-tanda kenaikan dengan istilahnya kenal hijau, teman-teman ya. Biasa kenal hijau kecil ataupun lebar. Nah, bisa melakukan spekulasi beli, siapa tahu dia ditahan di angka MA 200 nya. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk BRMS. Posisi lagi diambil sama Bandar Foren walaupun ada penjualan sedikit, tapi Bandar Foren cenderung ngambil banyak ya. Secara TA masih belum stabil, MA 210-nya masih menuju ke bawah. Lanjut, ada Dewa. Dewa Dharma Hendwa. Ini udah berapa menit, teman-teman? Dewa? Udah 1 jam, teman-teman. Gimana dong ini? Oke, Dewa ya, target-target sudah terpenuhi dengan baik. Kita cek di sini Dewa. Dewa masih posisi aman, teman-teman, lagi uptrend. Bandar Foren juga akumulasi berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5 hari akumulasi. Terakhir tanggal 23 siapa yang ngambil? Ada BK, CCAK bagus, broker bagus. Bisalah, teman-teman, 171. Tapi pengawasan sudah selesai di sini ya kemarin ya. Dia turun lagi baru kita bahas lagi ya Dewa ini ya. Wow, Dewa sudah tidak ada tahanan di atas dong, teman-teman. Sip, kita cek. Dewa sudah mulai harga mahal, teman-teman ya. Hati-hati ya, Dewa sudah mulai harga mahal walaupun ini harga bandar, teman-teman, tapi sudah mulai over ya. Artinya sudah mulai ke atas. Tapi kalau teman-teman melanjutkan silahkan aja. Masih posisi uptrend. Kenapa? Karena posisi Bandar Foren masih ada di atas. Tinggal belum jualan. Jadi Bandar Foren belum jualan. Tinggal teman-teman nanti kalau dia lepas daripada 142 ataupun ke 128 hati-hati aja ya. 134 juga hati-hati. Karena sudah mulai mau downturn kembali ya. Kalau sekarang lebih baik teman-teman ya tinggal sedikit lagi teman-teman di sini nih. Ini 160, ini ya udah tinggi banget harganya ya. Dewa sudah tinggi banget ya harganya. Teman-teman, saya takut kelewat sih ya. Mungkin untuk MedJ teman-teman ya. MedJ ini target utamanya, saya ulangi lagi ya. MedJ target utama 1400 masih posisi uptrend, teman-teman, masih posisi uptrend. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, saya ulangi lagi teman-teman, tadi ke pause cuman saya lupa di menit keberapa gitu ya. sorry. Ya, saya ulangi lagi untuk MedJ ya sekali lagi. MedJ teman-teman ya, dia target utamanya 1400. Nah, hati-hati kalau dia
jatuh ke harga 1085, tapi kalau dia jatuh ke angka 1,50 masih aman, karena kenaikan sudah tadi saya bikin di angka 1235 ya. Ini terkait kenaikan, bandar lokal cenderung akumulasi dengan baik, foreign cenderung dia ada penurunan tapi sudah mulai ngambil dikit lagi, pengambilan lebih banyak daripada pembuangannya 2 hari terakhir ini, dan dia pun ngambil dari sejauh-jauh hari dari bulan Desember. Jadi cenderung si Merja ini bisalah sampai ke target utamanya sekitar tinggal berapa persen lagi? 18% lagi kalau nggak salah. Ya, 18, 17 sampai 18% lagi ya mungkin teman-teman harus perhatikan aja ini kan emiten ini adalah emiten yang dijual di harga premium artinya cenderung hanya dijual dari tengah ke atas. Yang bilang premium itu adalah harga tengah ke atas. Jadi teman-teman ketika dia mentok di harga tengah nih, udah di situ aja pembeliannya teman-teman ya. Cenderung murahnya itu di harga premium selama 10 tahunan ini. Oke. Mungkin untuk media seperti itu ya. Nanti mungkin emiten-emiten yang lain ada APEC, ada DKFT sama obat. Nanti kita akan bahas lagi. Tadi mungkin agak kelewat dikit teman-teman untuk Medce ya. Untuk Medce ya agak kelewat dikit. Mohon maaf teman-teman ya. Tadi saya lupa mencet tombol pause kembali gitu ya. Malahan tersimpan dengan pause. Saya bilang belum selesai gitu kan. Oke, jadi untuk Medce masih cenderung uptrend. Bandar lokal akumulasi target utama 1400. Bandar lokal masih ada di dalam walaupun ada pembuangan tapi cenderung dia 2 hari terakhir ada pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Mungkin seperti itu aja. Saya coba terima kasih kepada teman-teman yang setia dengan channel ini. Tetap jaga kesehatan dan ciao.